Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku kembali akan nge-review salah satu skincare dari produk lokal. Jadi pastinya aku tuh sering nyobain skincare yang sesuai dengan tipe jenis kulitku. Kalau kalian belum tahu, kulitku ini kombinasi di area T-zone aku berminyak, di area lain normal ke kering. Dan kali ini adalah dari brand Xiaoguina, dimana ada facial wash, night cream, sama day cream yang disesuaikan dengan kondisi wajahku. Oh ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang penasaran kenapa aku suka gonta-ganti skincare. Sebenarnya sih nggak gonta-ganti ya. Aku sendiri memang kerjanya nge-review produk, jadi biasanya kalau aku review dan aku cocok, nanti pastinya akan aku pakai lagi kelanjutannya seperti apa. Kalau kalian pengen tahu nih skincare apa aja yang udah aku cobain dan aku review, kalian bisa langsung cek linknya di atas sini. Ini adalah di salah satu playlist aku skincare rutin, di situ udah banyak banget yang aku cobain. Kali-kali aja ya kalian ada yang cocok. Untuk skincare-nya dari Xiaoguina ini udah aku pakai kayak sekitar 1 bulanan, jadi aku mau update seperti apa sih hasilnya di wajah. Oke, itu tadi kalian udah lihat ya sekilas untuk packagingnya kayak gitu. Dan untuk produknya Xiaoguina ini sebenarnya bukan kayak krim dokter atau racikan dokter. Kemarin aku sempat nanya juga, ternyata dia semacam formulasinya aja yang dibuat oleh dokter. Dan itulah kenapa itu nggak akan membuat kita ketergantungan. Kemarin sih aku sempat pakai produknya ini kayak sekitar waktu jalan 2 minggu. Habis itu aku stop kayak 2-3 harian gitu sih, nggak masalah, di kulit aku nggak ada breakout ataupun iritasi dan lain-lain. Jadi nggak masalah ya. Udah gitu produknya sudah ada sertifikat halal dari MUI, masih ditambah nomor BPOM pastinya. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir apakah produk ini aman atau enggak. Pastinya aman-aman aja dipakai di kulit. Oke, aku akan ngebahas satu persatu. Aku urutkan aja dari cara pemakaiannya ya. Aku akan mulai dari produk yang pertama, yaitu Xiaoguina Glowing Facial Wash yang seperti ini. Jadi manfaatnya sendiri, dia bisa membersihkan kotoran, debu, juga sisa-sisa makeup yang masih menempel di wajah. Udah gitu ada efek mencerahkan juga. Sekarang aku akan kasih lihat untuk ingredients-nya, nggak terlalu banyak ya, karena memang dia ngeklaim bahan-bahannya ini alami, jadi nggak pakai bahan yang aneh-aneh. Makanya untuk aromanya juga, si sabun cuci mukanya ini kayak aroma-aroma susu gitu loh, tapi bukan yang susu menyengat manis gitu, enggak. Wanginya nggak terlalu kentara. Pas aku lihat di ingredients-nya memang ada fragrance-nya, tapi dia di akhir gitu. Jadi itulah kenapa wanginya sendiri sih menurut aku aman-aman aja, nggak menyengat, nggak mengganggu sama sekali. Untuk kandungannya sendiri, yang pertama, camel's milk. Ini mengandung banyak natural AHA yang berfungsi untuk membantu membersihkan kulit dari kotoran. Udah gitu, tranexamic acid yang bisa mencerahkan wajah. Dan yang terakhir, asid honey, dimana madu ini biasanya bagus ya untuk antioksidan dan antiseptik untuk membersihkan kulit. Secara teksturnya sendiri aku akan kasih lihat dulu ya di situ. Dia ini sebenarnya semacam kayak agak gel gitu, tapi nggak gel banget kayak krim. Pokoknya perpaduan antara gel dan krim, kayak gitu bentukannya. Mirip-mirip tekstur sampo menurut aku. Dan pas dibusakan, dia ini nggak terlalu banyak busanya, kayak malah sedikit. Biasanya memang busa yang gentle kayak gini malahan nggak akan membuat kulit kita kering. Terus setelahnya pijat lembut dengan gerakan memutar, diratain aja ke seluruh permukaan wajah. Dan yang terakhir, bilas hingga bersih. Yang aku rasain memang waktu dipakai di wajahku, dia kayak ada aroma-aroma susu gitu, tapi nggak terlalu menyengat seperti yang aku bilang di awal tadi. Terus juga teksturnya lembut banget. Setelah dibilas menggunakan air, aku sih merasa muka aku memang jadi bersih, keset, tapi nggak kerasa yang kering gitu loh. Kadang kan ada ya sabun cuci muka yang busanya terlalu banyak, itu malahan justru membuat muka kering. Kalau untuk yang Xiaoguina Facial Wash ini dipakai di muka aku, beneran masih kerasa kayak kondisi kulit kita yang normal aja. Ini biasanya sih aku seringnya pakai di pagi hari, tapi menyesuaikan juga ya dengan kondisi kulit wajahku. Kemarin sih waktu aku PMS sempat ada kayak sedikit jerawat gitu, jadi aku pakai sabun cuci muka lain yang khusus jerawat. Tapi di pagi harinya biasanya sih aku pakai ini lagi. Yang pasti untuk facial washnya ini bisa dipakai sehari 2 kali, pagi dan malam. Produk selanjutnya yang aku pakai di sini Xiaoguina Glowing Day Cream yang seperti ini. Dia bahannya sendiri berbahan plastik, cukup gede ya untuk ukuran day cream, ada 10 gram. Oh ya, BTW untuk keterangan lengkap produknya nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Belinya di mana juga, pokoknya kalian langsung cek-cek aja ya di bawah. Untuk si day creamnya aku juga bakal kasih lihat ingredients, nomor BPOM, juga logo halalnya dari MUI, biar kalian bisa langsung lihat aja. Dan untuk package-nya sendiri pas udah dibuka kayak gini, dia ada penutup sekaligus ada ini aplikatornya kayak kecil gitu ya. Biasanya kan ini membuat lebih steril kalau kita mau pakai di wajah.
Tinggal pakai aplikator kecilnya ini, diambil produknya, terus dioleskan ke permukaan wajah. Jadi kita nggak perlu ambil pakai tangan, biasanya kan takutnya kalau tangannya nggak steril atau apa, nanti malahan nempel-nempel ke krimnya. Jadi aku rasa sih packaging dengan aplikator seperti ini oke lah ya untuk day cream. Terus di bagian dalamnya, barulah aku akan kasih lihat untuk tekstur krimnya kayak gini. Sebenarnya sih ini kayak krim-krim pada umumnya, warnanya putih gitu dan teksturnya cukup tebal di awal. Untuk kandungan utamanya yang pertama adalah fermented camel's milk, dimana dia ini kaya akan AHA yang natural, bisa membersihkan wajah dari sel-sel kulit mati. Jadi itulah kenapa si day creamnya ini juga ngeklaim dia bisa membantu menghilangkan noda-noda bekas jerawat, flek yang biasanya membuat kulit kalian kelihatan kusam. Pastinya kalau misalnya flek atau noda yang ada di wajah memudar, itu akan otomatis membuat kulit juga cerahan. Terus kandungan yang kedua, asid honey, sama dengan yang pertama tadi ya. Madu ini bagus untuk antioksidan dan antiseptik untuk membantu membersihkan kulit. Selanjutnya ada sunscreennya dengan SPF 30 PA+++. Ini bisa melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari. Ini salah satu dari keunggulan yang aku suka dari day creamnya. Walaupun sih kalau aku sendiri selalu pakai sunscreen terpisah, tapi kalau misalnya kita lagi beneran buru-buru gitu, kayaknya pakai day cream ini udah ada SPF-nya, udah aman lah ya. Kandungan yang terakhir yaitu ada vitamin E dan aloe vera leaf extract. Di sini dia fungsinya untuk melembabkan dan menghidrasi kulit. Sekaligus sih meremajakan kulit wajah, melindungi kulit dari radikal bebas. Memang vitamin E itu udah juara banget kalau untuk kulit ya. Pastinya ini beneran bagus untuk menjaga kulit kelihatan lebih sehat. Untuk day creamnya ini aku pakai setiap pagi aja. Jadi biasanya masuk ke skincare rutin pagi, kayak misalnya pertama toner, essence, setelahnya serum, dan barulah si day creamnya ini. Cara pengaplikasiannya sendiri gampang ya, kayak tadi tinggal dibuka aja, udah ada aplikator. Kalian tinggal ambil secukupnya aja di aplikator, terus dioleskan ke permukaan wajah. Dan setelahnya ratain aja, kalau aku sih biasanya dengan cara dipijit-pijit mukanya. Terus arahnya usahakan ke atas biar nanti kulitnya nggak kendur, kayak lebih kenceng juga. Tekstur awalnya seperti yang aku bilang tadi, dia cukup tebal untuk ukuran krim, tapi setelah kita tepuk-tepuk ringan dia langsung bisa meresap ke wajah. Yang aku rasain setelah dia meresap itu wajah aku beneran yang pertama super duper lembab. Aku suka banget efek lembab dari si day creamnya ini, karena beneran kalau dipegang tuh lembab banget. Apalagi di selain T-zone kan aku normal kekering. Biasanya aku suka krim atau skincare yang membuat lembab. Ini tuh efeknya kayak gitu juga. Jadi setelahnya kalau kita pakai make up, misalnya foundation atau BB cream, dia juga akan lebih nempel karena kulit kita udah lembab dan udah siap menggunakan make up yang lainnya. Oh ya, untuk day creamnya ini menurut aku juga nggak ada bau yang aneh-aneh ya. Bentar, aku bawain dulu. Seingat aku sih dia memang baunya masih aroma susu tapi soft banget, jadi nggak ngeganggu sama sekali. Untuk finish hasilnya di wajah aku kayak gini, aku bakal kasih lihat. Selain dia menjadi lembab dan halus, kelihatan juga kalau glowing. Tapi glowingnya ini masih kayak glowing yang kulit natural sehat, bukan glowing yang kelihatan berminyak atau glowingnya berlebihan, itu nggak sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe jenis kulit berminyak, nggak akan ngeganggu juga di kalian. Memang sih untuk krimnya ini bisa diklaim cocok untuk semua tipe jenis kulit. Kalau kulit kalian kering pastinya dia membantu menghidrasi. Kalau kulit kalian berminyak, dia menghidrasi juga tanpa kesan yang menambah minyak di muka kalian. Untuk efek mencerahkannya sendiri di muka aku sih sepertinya nggak terlalu yang kelihatan banget ya. Yang pasti muka setelah pakai day cream ini nggak kelihatan kusem, lebih kelihatan seger juga. Dan untuk noda-noda yang ada di pipi aku ataupun di sini bekas-bekas jerawatnya, itu juga sudah cukup tersamar walaupun belum maksimal. Mengingat memang bahan-bahannya ini alami, jadi aku rasa sih mungkin butuh proses juga. Produk yang terakhir yang aku coba ini adalah Xiaoguina Glowing Night Cream, dimana produk ini aku pakai malam hari ya, sesuai dengan namanya. Sebenarnya sih untuk fungsi-fungsinya hampir mirip dengan day creamnya, cuman bedanya dia nggak ada SPF. Di sini untuk kandungan aktifnya juga sama, ada tranexamic acid yang bisa mencerahkan kulit. Udah gitu fermented camel's milk, ini sama ya dengan yang tadi day creamnya, bisa menghilangkan sel-sel kulit mati. Dan ada juga asid honey yang fungsinya tadi untuk antioksidan serta antiseptik untuk membersihkan kulit. Kandungan yang beda di sini adalah moderate dose AHA,
Lamellar Water Gel, yang dimana dia bisa meningkatkan produksi kolagen, udah gitu membuat kulit putih dan glowing. Dan efeknya sendiri untuk yang night creamnya ini menurut aku mirip-mirip sama day creamnya, cuman untuk kelembapannya dia kayak lebih ekstra gitu loh. Aku nggak tahu sih kenapa. Karena misalnya kita pakai di malam hari, di pagi harinya waktu aku sentuh wajah aku tuh masih kelihatan lembab gitu. Pokoknya aku suka banget krim-krim yang bisa ngelembapin. Jadi kalau kita bangun tuh nggak kelihatan kusem atau kelihatan kering mukanya, tapi masih terlihat fresh. Jadi untuk yang night creamnya ini tuh efeknya hampir sama kalau kita pakai kayak sleeping mask gitu. So kalau aku udah pakai si night creamnya ini, biasanya sih aku udah nggak pakai sleeping mask lagi karena menurut aku sih udah cukup lembab kondisi wajahku. Oh ya, untuk cara pengaplikasiannya sama ya, waktu dibuka package-nya dia juga ada aplikator seperti ini. Jadi kalian tinggal ambil secukupnya, diaplikasikan di wajah, dan teksturnya sendiri mirip banget sama day creamnya. Cuman aku merasa ini sedikit lebih watery, jadi menurut aku penyerapannya lebih cepet yang night creamnya. Kalau aku bawain kayak gini, ini wanginya hampir nggak ada wanginya, cuman seger gitu aja. Pokoknya untuk serangkaian produknya ini tuh nggak ada wangi aneh-aneh. Misalnya kalian kulitnya sensitif, biasanya kan terganggu ya kalau ada fragrance yang berlebihan. Dan efeknya sendiri di muka aku setelah menggunakan night creamnya ini, aku merasa wajah aku super duper lembab pastinya. Udah gitu halus dan memang kelihatan glowing juga. Hampir sama sih efeknya kayak si day creamnya. Sekarang aku akan kasih kesimpulannya pemakaian dari produknya Shaguina ini, mulai dari facial wash, night cream, dan day creamnya. Di aku sendiri sih sebenarnya untuk seluruh produknya ini cocok, nggak menyebabkan breakout atau iritasi dan lain-lain. Terus hasilnya sendiri membuat wajah memang kelihatan lembab, sehat, dan juga halus. Setelah pemakaian ada efek glowing dan mencerahkan juga. Pokoknya kalau kalian punya masalah kulit kusam atau noda-noda yang ada di wajah, kelihatan kurang fresh gitu ya, kelihatan kulitnya ataupun kering, kalian bisa cobain produknya Shaguina ini yang series glowingnya. Oh ya, ini biasanya juga sering kalian tanyakan waktu aku nge-review skincare, apakah produknya itu cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau sesuai dengan klaimnya, karena memang kandungan si Shaguina ini nggak aneh-aneh, itu bisa cocok-cocok aja. Udah gitu bisa cocok untuk semua jenis kulit. Jadi kalian nggak perlu khawatir, misalnya kulit kalian normal, kering, berminyak, semuanya bisa pakai. Buat kalian yang penasaran nih sama produknya Shaguina, misalnya kalian mau tanya-tanya, konsultasi, bisa langsung cek aja untuk seluruh kontaknya. Bakal aku tulis lengkap di kolom deskripsi bawah. Jadi di situ mungkin kalian bisa tanya-tanya skincare mana sih yang cocok di tipe jenis kulit kalian atau kondisi kulit kalian saat ini. Yap, sekian untuk reviewnya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Buat kalian yang udah pernah pakai produknya Shaguina ini, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Pengalaman kalian seperti apa? Hasilnya kayak gimana? Pemakaian berapa bulan misalnya? Biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti. Biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye!